Ya, kita bisa menyelesaikan pertemuan hari ini. Mohon maaf saya minta izin tadi undur 15 menit. Teman-teman, setelah saya kameranya foto jaringan jengkel betul. Buruk sekali. Jaringan buruk betul. yang bisa mencari hunting, mencarikan penelitian terkait proses coding and detection. Baik teman-teman, kita mulai tahapan pembelajaran kali ini. Kita lihat dari proses menjadi orang tua, proses pencapaian peran tanggung jawab, ya, akan ada perubahan peran dan juga tugas pokok dan fungsinya, ya. Proses terakhir apa? Karena sudah sabar. Inilah kan. Jaringan itu. Pada anaknya, bagaimana dia bisa melakukan tugas-tugas perawatan, pengasuhan, pembimbingan pada anak. Jadi komponen keterampilan dan bentuk semuanya butuh ilmu. Calon yang menjadi orang tua ilmu seperti hal kuliah, seperti kita mau beda misalnya, oh ada proses untuk saya mencari ilmunya dulu, mau sekolah, oh kuliah, karena tidak ada sekolahan menjadi orang tua, ya, sekolahan formal ada kuis tadi. maka
Banyak di Ini antara dong calon yang suami, bisu. calon istri itu tidak memahami bahwa ternyata keterampilan dan pengetahuan yang nantinya berumah tangga dalam menjadi suami, Peningkatan istri, hubungan. dalam menjadi orang tua ya, itu pun perlu ilmu, itu pun perlu keterampilan, ya perlu dilatih. Apa dia punya soal Akhirnya tadi? apa yang terjadi? Yang terjadi dia hanya mencontoh apa-apa yang dulu orang tuanya lakukan, yang dia tahu, ya, yang dia lihat dan dia rasakan sendiri saat orang tuanya mengasuhnya, saat dia melihat orang tuanya mengasuh kakak atau adik-adik. Kalau kebetulan orang tuanya itu menjadi contoh yang baik, bisa cukup memiliki ilmu yang open minded, kemudian keterampilan dalam mengasuh anaknya juga terbuka, cukup bagus, positif, maka yang dicontoh pun bisa jadi demikian. Tetapi saat contoh yang dia lihat, yang dia dulu juga rasakan saat anak banyak sekali vibe yang negatif, maka ini seperti halnya rantai yang terus memanjang, padahal rantai ini salah, ya. Bagaimana cara memutus rantai kesalahan ini? Yaitu dengan mengingatkan calon orang tua, calon suami dan istri bahwa dia butuh ilmu, keterampilan, pengetahuan sebagai istri, sebagai suami, dan sebagai orang tua. Komponen nilai dan rasa nyaman. Ini adalah aspek psikologi. Pengalaman sebelumnya bagaimana? Apakah dia merasa dicintai? Ya. Bagaimana orang tuanya mencintainya? Menerima figur sebagai orang tua, ya, untuk nanti dia jadikan dalam peran-peran selanjutnya. Ya. Kalau tadi ke rasa, jadi dia punya pengalaman, dia ada contoh, ya, di mana orang tuanya mungkin tidak terampil, tidak cukup ilmu, sehingga akhirnya saat pada diri saudara banyak sekali emosi negatif berperan, maka itu pun yang dia akan tangkap, itu pun yang dia akan lakukan, ya. Jadi itu berdampak tidak hanya pada dan ya sudah, terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadapkan kehidupan dan ini attachment adalah proses di mana orang tua menjadi mencintai, menjadi dia bisa menerima anaknya, ya, dan sebaliknya. Proses di mana orang tua mencintai, menerima anaknya. Sedangkan bonding periode singkat setelah bayi lahir yang penting, ya, agar bisa terjadi attachment antara yang klik sudah di bagian B-nya, yang kedua ini. Jadi bonding dan attachment ini memang tidak bisa dipisah. Saya izin cek tiket ada 4, adakah yang menuliskan? Oh, tadi yang ditulis. Baik, terima kasih yang sudah menuliskan. Terima kasih atas keaktifannya teman-teman. Baik. Nah, ketika pada proses bonding ini adalah periode singkat, ya, setelah bayi lahir. Teman-teman mungkin langsung teringat dengan proses yang kita kenal dengan IMD, ya, inisiasi menyusui, ya, dimana dalam proses IMD ini adalah memfasilitasi agar bayi baru lahir dan juga ya, terjadi kedekatan dan kelekatan, ya, karena kalau kita bicara bonding and attachment pada bayi, maka jelas tanpa dua hal itu, kedekatan dan kelekatan. Periode menit dan beberapa jam pertama setelah bayi lahir, ketika ibu dan ayah harus melakukan kontak yang dekat dengan anak. Ini memang cukup menentukan perkembangan yang optimal pada tahapan-tahapan anak selanjutnya.
IMD sendiri dilakukan selama 1 jam ya, 1 jam itu minimal ya. Jadi inisiasi menyusui dini, kedekatan antara ibu dan bayi ini dilakukan pada 1 jam pertama kelahiran. Kalau di ayah apa ya, kalau teman-teman ada yang muslim pasti tahu ya bahwa setiap bayi lahir maka si ayah akan diminta untuk membacakan iqamah dan juga azan ya di telinga anaknya. Ini pun bisa dijadikan sarana untuk memfasilitasi bonding attachment antara bayi dengan si ayah. Di saat bonding and attachment itu terjadi, maka hubungan emosional antara orang tua dan anak akan terjadi dengan sangat bagus, ya, dengan sangat positif. Ya. Bahkan bayi menangis, itu kenapa kok kadang digendong satu orang dengan digendong orang lain, itu akan berbeda efeknya. Misalnya bayi menangis, digendong ibunya dia bisa langsung berhenti, tapi di saat digendong sama neneknya, belum tentu dia langsung berhenti, masih tetap menangis, padahal sama-sama digendong. Ya. Padahal sama-sama gendong. Apakah karena kepintaran gendongnya? Bisa jadi. Apakah karena apakah karena si ibunya masih gendut jadi hangat gitu ya? Oh, bisa jadi. Tapi di antara sekian faktor itu yang paling besar memberikan pengaruh adalah terkait emosi. Di saat emosi itu positif, tenang, maka si bayi pun akan merasakan dan mengikuti ya vibe positif yang gendong tadi. Kurang lebih seperti itu. Bonding attachment ini akan mampu atau akan signifikan membantu orang tua membangun hubungan emosi yang positif antara mereka dengan anak-anak. Ikatan perasaan dan proses alamiah, proses dimulai selama kehamilan secara intensif awal pada pasca persalinan. Sebagai bentuk interaksi antara orang tua dan bayi, dipengaruhi oleh banyak hal, utamanya pada awal-awal persalinan, jam-jam awal persalinan. Bagaimana sikap, bagaimana pelayanan di tempat persalinan? Ya, apakah cukup bersahabat? Apakah cukup support dengan adanya bonding attachment ini, atau malah berkebalikan? Ada bu, oh ternyata masih juga saat ini ditemukan institusi pelayanan kesehatan yang belum rooming in ya atau menggabungkan atau rawat gabung antara ibu bersalin dengan bayinya. Nah, seperti itu. Ini juga menjadi policy yang mendukung terjadinya bonding attachment, adanya kebijakan rooming in. Kemudian sikap staff. Kalau misalnya dalam satu institusi kesehatan itu ternyata ada pelayan, ada nakes ya, tenaga kesehatan yang ternyata belum membawa energi positif. Jadi setiap kali melayani itu ya negatif ya. Cenderung emosi yang dibawa itu adalah emosi yang negatif. Ditanya sulit, sukanya marah, ada kesulitan sedikit dia menganggap si klien atau pasiennya ini manja ya, hal-hal seperti ini tentu tidak support adanya bonding attachment. Lingkungan fisik terkait ruangan ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata masih juga ditemukan institusi pelayanan kesehatan yang memisahkan antara bayi baru lahir dengan ibu yang bersalin. Saya menemui ini sementara ini banyak terjadi itu kalau si ibunya sesar, ya, seksio sesaria. Apakah memungkinkan Bu, ibu yang dia persalinannya dilaksanakan secara seksio sesaria, tetapi setelah SC selesai bayinya bisa langsung dengan si ibu? Apakah memungkinkan untuk IMD? Pertama itu dulu ya kelekatan. Apakah memungkinkan untuk IMD? Apakah memungkinkan untuk langsung ditemukan dengan bayinya? Memungkinkan enggak teman-teman? Memungkinkan enggak? Memungkinkan ya, ternyata sangat memungkinkan selama
setelah seksio sesaria itu biasanya pasien akan dibawa dalam satu ruangan yang namanya ruangan observasi ya. Nah, di ruangan observasi itu cukup lama ya, cukup lama sekitar 1-2 jam ya untuk mengobservasi apakah kondisi dan sama sekali ya kalian dengan bayi ya. Bening. Mungkin kan tergantung SDM yang membantu proses persalinan sonding kepada nakesnya ini lama ya. Serta-merta kalian saya selesai terus bayinya mau IMD saya gitu. Karena memang biasanya kalau dia seksio sesaria itu tidak bius penuh ya. Oke. Jaringan memang paling jahat sekali jaringan nih.